Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pema Saprijal. Saya dari kelas 3L dengan NPM 021 123 360. Di sini tujuan saya membuat video untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester ganjil. Oke. Materi yang saya akan bawakan yaitu kebijakan moneter terhadap penerapan suku bunga. Langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, apa itu definisi dari kebijakan moneter? Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mengukur atau mengontrol suku bunga. Dan apa itu suku bunga? Suku bunga merupakan suatu harga yang harus dibayar karena telah meminjam keuangan dari bank sentral. Tujuan kebijakan moneter yaitu ada 3. Yang pertama, untuk pertumbuhan ekonomi, lalu stabilitas harga, dan untuk membuka lapangan pekerjaan. Yang pertama itu tentu saja untuk membuat pertumbuhan ekonomi agar maju dan stabilitas harga terjaga dan membuat lapangan pekerjaan. Lalu ada jenis kebijakan moneter suku bunga. Yang pertama itu ada kebijakan ekspansif, yang dimana kebijakan ini meningkatkan peredaran uang di masyarakat. Dan lalu yang kedua ada kebijakan kontraktif, yaitu kebalikan dari ekspansif. Lalu ada suku bunga sebagai alat kebijakan moneter. Yang pertama itu mekanisme transmisi kebijakan moneter yang memiliki suku bunga, yaitu di mana mekanisme ini untuk menekan terhadap suku bunga. Lalu ada hubungan antara suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Apa yang menjadi hubungan atau korelasi antara suku bunga dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, di mana jika suku bunga naik maka begitu pula dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi pun akan turun. Lalu ada instrumen kebijakan moneter, yaitu ada operasi pasar terbuka, tingkat suku bunga, dan fasilitas diskonto. Di sini saya akan menjelaskan 2 saja, yaitu operasi pasar terbuka, yaitu peredaran jumlah uang yang dimana atau pembelian dari surat berharga pemerintah yang dibuat untuk menekan suku bunga. Lalu ada fasilitas diskonto, yaitu mengendalikan jumlah uang beredar dengan aset. Lalu selanjutnya ada efek penetapan suku bunga, yaitu ada 3 dampak terhadap investor konsumsi, lalu ada pengaruh pada sektor perbankan dan kredit, dan yang ketiga itu ada hubungan dengan pasar keuangan, di mana dampak yang terkait dari investasi ini, di mana ketika suku bunga naik maka akan naik juga investasinya, jadi pengaruh pada sektornya pun akan sedikit bermasalah dengan hubungan dengan pasar keuangannya pun. Baik, di sini saya akan mengambil studi kasus yang contoh implementasinya pada saat COVID-19, di mana inflasi itu naik dan suku bunga pun naik, yang berdampak pada perubahan suku bunga terhadap ekonomi suatu negara. Dan kebijakan moneter ini hadir akan hal tersebut, yang membuat penekanan menjadi tetap stabil. Baik, selanjutnya pun ada strategi lain yang dapat diterapkan, yaitu strategi penerapan suku bunga, yaitu yang berbasis pada data. Yang pertama,
Apa sih itu pendekatan berbasis pada data? Itu merupakan uh, yang kita lihat dalam data untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu ada peran ekspektasi masyarakat terhadap suku bunga. Karena masyarakat merupakan yang langsung turun merasakan dari perekonomian suatu negara. Lalu ada faktor geopolitik yang dimana suatu negara itu dapat dibilang menguntungkan atau dirugikan dari sebuah domestik yang ada. Lalu pembahasan yang terakhir itu indikator keberhasilan kebijakan suku bunga apabila sudah dapat kita ketahui bahwa kita telah mencapai stabilitas suku bunga yang stabil. Yang pertama itu dapat kita lihat dari stabilitas inflasi di kisaran target. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Lalu yang ketiga keseimbangan neraca pembayaran. Dan yang terakhir stabilitas keuangan. Tentu saja dengan stabilitas keuangan yang beredar di suatu masyarakat dapat dipastikan itu setelah berhasil yang telah diterapkan oleh kebijakan suku bunga. Oke, terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mengontrol suatu suku bunga, dan peran bank sentral ini di sini sangatlah penting karena merupakan lembaga keuangan dari suatu negara. Dengan penerapan instrumental yang dilakukan oleh kebijakan moneter